Tahu nggak ada suatu kisah yang menarik pada tahun 1984 ketika Olimpiade dilakukan di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Pada waktu itu sedang terjadi yang namanya masa Perang Dingin antara negara Amerika Serikat sama Uni Soviet yang sekarang tentunya sudah tidak ada. Pada waktu itu Amerika hendak menonjolkan kebesaran mereka. Mereka merencanakan membuat pembukaan olahraga Olimpiade ini menjadi sesuatu yang membanggakan Amerika Serikat. Panitia memikirkan bahwa nanti di tengah-tengah acara akan muncul dan terbang elang bondol Amerika, yaitu lambang dari negara Amerika Serikat, elang yang paling besar di dunia itu, akan terbang melintasi stadion Los Angeles dan di tengah-tengah dia akan menukik ke bawah dan akan mengambil umpan daging yang disiapkan panitia. Melalui skenario ini diharapkan seluruh dunia akan terkagum. Wow, Amerika bukan hanya hebat militernya, teknologinya, orangnya, sampai burung lambang negaranya aja gagah. Yang jadi masalah adalah ternyata ketika dicari elang bondol mana nih yang akan melakukan adegan pembukaan tersebut, ternyata ditemukan ada satu yang gagah, laki-laki, besar badannya, ototnya, tetapi sudah lama tidak pernah terbang. Sementara mengambil yang asli dari pegunungan begitu tidak boleh menurut undang-undang karena binatang ini sangat dilindungi. Sehingga panitia hanya bisa menggunakan apa yang sudah ada di kebun binatang atau yang dirawat di rumah-rumah. Nah, ketemu deh satu ini. Besar, gagah, tapi sudah lama tidak pernah terbang karena hanya dikandangin. Dengan susah payah pelatih dan dokter-dokter hewan dipanggil lalu disuruh terbang. Terbangnya cuma 1 meter, 2 meter, bahkan malah kadang-kadang burungnya jalan kaki di darat karena sudah kelamaan tidak terbang. Tetapi setelah berminggu-minggu akhirnya burung ini bisa terbang, dilatih, dan tibalah gladi resik. Hanya jarak seminggu sebelum pembukaan resminya dilakukan di Los Angeles. Gladi resik berjalan dengan baik, para penyanyi, dancer semua lakukan bagiannya. Lalu tibalah bagian di mana elang bondol ini akan terbang dengan gagah di atas stadion dan turun untuk menyambar daging yang diletakkan di tengah stadion. Burungnya dilepas, elang ini segera terbang. Dia menukik, lalu dia menukik ke bawah, setelah naik ke atas, dia ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ternyata bukan daging yang diambil. Burung ini ternyata sudah mati di tengah udara sehingga dia jatuh ke tengah stadion. Semua bingung. Loh, kok burung perkasa ini bisa mati? Apa yang terjadi? Dokter dipanggil, dilakukan otopsi dan yang lain-lain. Keputusannya adalah bahwa ketika terbang itu tadi, burungnya mendapatkan serangan jantung. Loh, kok bisa dapat serangan jantung? Kesimpulannya, karena sudah lama tidak bergerak, lama tidak berolahraga, dipaksa berminggu-minggu untuk terbang dan menggerakkan sayap, nggak tahan di hari gladi resik, serangan jantung, dan mati. Akhirnya tidak dicari burung yang lain, pembukaan Olimpiade musim panas Los Angeles 1984 dilakukan tanpa adegan burung dari lambang negara Amerika Serikat terbang. Well, sebenarnya acaranya bagus, konsepnya bagus, tapi tragis dan ironis. Burung yang paling perkasa di atas muka bumi kena serangan jantung karena lama nggak bergerak. Saudara-saudara, kita semua ini manusia. Kita semua diciptakan dengan kekuatan dan keunikan yang amat berbeda dengan semua makhluk hidup di atas muka bumi ini. Kita ini adalah suatu makhluk hidup yang diciptakan untuk aktif dan bukan bermalas-malasan. Kalau hewan saja harus aktif dan tidak boleh malas-malasan, apalagi kita yang manusia. Kita ini diciptakan untuk bergerak dan bukan diam di tempat. Selama kita masih bisa bernafas dan masih bisa bergerak, bergeraklah dan bernafaslah. Otak ini diciptakan untuk berpikir, berpikirlah. Otot diciptakan untuk kita menggerakkan sesuatu, gerakanlah sesuatu. Yang jadi masalah adalah ketika kita diam di tempat, kita tidak melakukan apa-apa, maka penurunan terjadi dalam kehidupan kita. Suatu kali ada seorang pelatih renang datang kepada saya. Saya sedang mengantar keponakan saya ke kolam renang, lalu pelatih ini menawarkan untuk les berenang. Lalu dalam percakapan dia bilang begini, "Pak Kris, tahu nggak alasan nomor 1 kenapa orang bisa tenggelam di kolam renang, tenggelam di sungai, atau tenggelam di laut?" Saya pikir mungkin karena dia tidak bisa berenang. Kata pelatih ini, bukan karena nggak bisa berenang. Saya bilang, mungkin karena dia terlalu berat, jadi dia tenggelam. Bukan karena terlalu berat juga. Lalu saya tanya, apa dong Pak Pelatih yang menyebabkan orang bisa tenggelam di kolam, di sungai, di laut, atau di danau? Apa penyebabnya? Kata pelatih renang ini, karena orang itu berhenti menggerakkan tubuhnya di air. Sekalipun orang itu berat dan tidak bisa berenang, tapi selama dia menggerakkan kaki, tangan, dan tubuhnya, dia tidak akan tenggelam.
Tapi begitu dia berhenti, maka dengan sangat mudah air yang di sekeliling itu menenggelamkan dia. So, saudara-saudara sekalian, apapun yang terjadi, yuk jangan diam di tempat, tetap bergerak aktif, tetap berpikir, jangan diam di tempat. Karena waktu kita bergerak dan waktu kita berpikir, kita maju terus, percaya ada hasil-hasil yang luar biasa dan positif kita dapatkan. Saudara-saudara sekalian, tetap hidup, tetap semangat. Saya Chris Silitonga, salam peduli Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan 100 sekolah di Indonesia Timur, Bapak Ibu bisa melihat caption di bawah ini atau scan QR code. Dan saya mengajak kita untuk mengambil partisipasi ini. Silakan di-share klip-klip motivasi dan klip-klip yang sudah memberkati hidup saudara. Dengan dukungan Bapak Ibu, kita akan menjangkau anak-anak di luar sana lebih cerdas. Kita akan membangun, memberikan vitamin gratis, memberikan sekolah gratis, mewujudkan mimpi mereka menjadi kenyataan. Tidak ada anak yang bodoh di Indonesia, hanya saja mereka tidak mendapatkan kesempatan. Salam peduli Indonesia.